Di kota pelabuhan yang sibuk, terdapat seorang pengusaha bernama Hasan yang menjalankan bisnis ekspor-impor. Hasan memiliki perusahaan kecil yang mengimpor barang-barang eksklusif untuk dijual di pasar lokal. Setelah melakukan perjalanan bisnis internasional baru-baru ini, Hasan duduk di kantornya untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab pajak dan bea cukainya. Hasan memastikan untuk memahami undang-undang yang mendasari kewajiban bisnisnya. Perlu memastikan bahwa seluruh dokumen bea cukai dan pajak ini terorganisir dengan baik, dan tentu saja, saya harus memahami undang-undang yang mendasari semua ini. Undang-Undang Bea Cukai Nom. 17 tahun 2006 memberikan kerangka kerja yang jelas untuk proses impor ini. Saya harus memastikan bahwa setiap langkah saya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang diberlakukan. Selamat pagi, Pak Hasan. Bagaimana bisnis internasional Anda? Selamat pagi, Pak Rahmat. Bisnis berjalan lancar, tapi saya sedang menyelesaikan urusan pajak dan bea cukai. Apakah ada perkembangan terbaru dalam Undang-Undang Perpajakan? Iya, Pak. Undang-Undang Pajak Penghasilan terakhir kali diubah dengan UU No. 7 tahun 2021. Beberapa perubahan perlu diperhatikan, terutama dalam perlakuan pajak terhadap pendapatan dari perdagangan internasional. Terima kasih, Pak Rahmat. Saya akan memastikan bahwa laporan pajak saya mencakup perubahan tersebut. Setelah berbicara dengan Pak Rahmat, Pak Hasan kembali memeriksa dokumen bea cukai. Dia menyadari pentingnya memahami persamaan antara Undang-Undang Bea Cukai dan perpajakan untuk menjalankan bisnisnya dengan baik. Proses impor ini juga mempengaruhi pembayaran pajak saya. Saya harus menghitung dengan teliti untuk memastikan bahwa seluruh beban pajak ini dipenuhi sesuai dengan undang-undang. Pak Hasan melanjutkan pekerjaannya dengan penuh konsentrasi, memastikan bahwa bisnisnya berada dalam kepatuhan penuh terhadap Undang-Undang Bea Cukai dan Perpajakan. Sambil meninjau kembali laporan dan dokumen yang telah disusunnya, Hasan mulai merinci pengaruh Undang-Undang Perpajakan terhadap bisnis ekspor-importnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan beberapa insentif untuk bisnis ekspor. Ini termasuk pengecualian atau pengurangan pajak tertentu. Selain itu, ada juga ketentuan tertentu mengenai pelaporan pendapatan dari perdagangan internasional. Saya harus memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar. Dengan tekun, Pak Hasan melanjutkan pekerjaannya, memeriksa setiap detail dan mencocokkannya dengan undang-undang yang berlaku. Saat hari sudah malam, dia akhirnya menyelesaikan laporan pajak dan bea cukainya. Akhirnya selesai. Semua dokumen telah disusun sesuai dengan undang-undang. Kini, saya bisa mengajukan laporan ini tanpa khawatir. Pak Hasan menyimpan dokumen-dokumen tersebut dan merapikan meja kerjanya. Dia merenung sejenak, menyadari bahwa pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Bea Cukai dan Perpajakan bukan hanya kewajiban, tapi juga investasi untuk keberlanjutan bisnisnya. Memahami undang-undang ini memang pekerjaan ekstra, tapi ini membuat saya lebih baik dalam menjalankan bisnis. Integritas dan kepatuhan terhadap peraturan adalah pondasi yang kuat. Dengan pikiran yang tenang, Pak Hasan meninggalkan kantornya dan memastikan semua dokumen terkait pajak dan bea cukai tersimpan dengan aman. Dia berharap bahwa upayanya untuk memahami undang-undang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi bisnisnya yang terus berkembang. Pak Hasan melangkah keluar dari kantornya dan di langit malam yang tenang, dia bertemu dengan temannya, Dina, yang juga pengusaha di bidang perdagangan internasional. Hai Pak Hasan, sudah selesai kerja malammu? Ya, Bu Dina, saya baru saja menyelesaikan laporan pajak dan bea cukai. Pemahaman tentang undang-undang perpajakan memang memberikan pandangan lebih luas tentang bisnis. Setuju sekali. Itu penting untuk keberlanjutan bisnis kita. Apakah ada perubahan terbaru dalam undang-undang yang perlu diwaspadai? Tadi Pak Rahmat memberitahu ada beberapa amandemen. Kita harus selalu update dengan perubahan ini agar tidak kecolongan. Benar sekali. Ini tentang integritas dan memastikan bisnis kita beroperasi sesuai aturan. Semoga bisnis kita terus berkembang ya, Pak. Amin,
Semoga kita selalu menjalankan bisnis dengan itikat baik dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka di bawah langit malam yang tenang, menuju masa depan yang penuh harapan.